Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qian-gun atau Martial Universe Season 10 episode 8 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Dengan kilatan merah menyala di langit, sosok Tang Xinlian tampak luar biasa seperti dewi yang turun dari langit. Dia memegang tombak poenik api dengan anggun, memancarkan aura yang penuh ketegasan dan niat membunuh. Rambut merahnya bergoyang dalam angin kencang, berkobar seperti nyala api hidup. Kekuatan Yuan yang kuat berputar-putar di sekelilingnya, membentuk tornado energi yang menghentak dan menekan udara hingga berderak-derak. Semua mata dari luar cermin tak terukur terpaku pada sosoknya, seorang wanita yang tak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga kekuatan yang menggetarkan. Dia adalah Tang Xinlian, sang peri api, salah satu yang terkuat di laut iblis yang kacau, dan kehadirannya membuat semua orang terdiam. Hua Chen kemudian berkata, "Haha, pantas saja kau dijuluki peri api. Bahkan pria pun mungkin tidak akan memiliki karisma sepertimu." Terlihat Hua Chen juga sempat menatap tajam ke arah Tang Xinlian. Matanya berkilat penuh rasa hormat yang disertai sedikit ejekan. Lantas Tang Xinlian pun menatap balik, namun tatapan indahnya kini berubah dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang tak diragukan lagi. Dengan tombak poenik api di tangan, dia menunjuk Hua Chen yang berdiri jauh di seberang medan pertempuran sambil berbicara, "Aku lawanmu." Sementara itu, sosok pria lain di kejauhan bergerak. Pria berjubah hitam ini bersandar pada dinding batu di puncak bukit. Wajahnya tersembunyi di balik perban yang melilit hingga tak menyisakan sepotong pun kulit. Mata berbentuk berlian yang aneh memandang Tang Xinlian dengan tajam dari balik perban. Perlahan dia melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya bebatuan di bawahnya retak seolah tak sanggup menahan berat kekuatannya. Aura mengerikan terpancar darinya, mempertegas niatnya untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Namun sebelum pria itu bisa bertindak lebih jauh, cahaya biru berkilauan muncul di depannya. Seorang pria bernama Zhou Ze melangkah ke depan, menatap tajam dan tersenyum sambil berkata, "Maaf, tapi kau tidak boleh ikut campur dalam pertarungan mereka." Sehingga pria berjubah hitam yang dikenal sebagai Su Xiu menatap Zhou Ze dengan mata tajam dan berkata dengan suara serak, "Kau bukan tandinganku." Mendengar perkataan itu, Zhou Ze hanya tertawa dan menjawab, "Kalau kau tidak mencoba, bagaimana kau bisa tahu?" Tanpa banyak bicara, mereka segera bertarung, menyebarkan energi yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Tang Xinlian memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada Hua Chen. Pertempuran ini bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan pertarungan demi mendapatkan simbol kuno petir, artefak kuno yang dapat memberikan kekuatan besar bagi siapapun yang memilikinya. Hua Chen menyeringai, matanya berkilat licik sambil mengejek Tang Xinlian. "Kau ingin menghadapiku? Apa kau yakin memiliki kemampuan untuk melawanku, peri api?" Ejekan ini jelas membuat mata Tang Xinlian menjadi semakin dingin. Senyumnya penuh keyakinan. Sebelum menyerang Hua Chen, Tang Xinlian sempat meresponnya dengan mengatakan, "Aku khawatir kamulah yang tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkanku." Setelah itu, dengan kecepatan kilat, Tang Xinlian melesat ke arah Hua Chen. Tombak poenik api di tangannya menciptakan bayangan tajam yang mengancam. Ia bergerak dengan lincah, menghujamkan tombak ke arah lawannya dari berbagai sudut. Melihat serangan itu, Hua Chen tertawa seolah tak terpengaruh. Lalu ia mengepalkan tinjunya, dan dengan satu pukulan, energi gelap ke hitam mengalir deras dan menghancurkan bayangan tombak Tang Xinlian. Namun Tang Xinlian tidak mudah mundur. Dengan kekuatan penuh, dia mengerahkan gerakan khasnya, sebuah serangan yang terkenal akan kekuatan mematikannya, surga poenik bulan merah. Kekuatan Yuan menyatu dengan tombaknya, membentuk bulan besar berwarna merah, mengambang dengan anggun namun memancarkan kehancuran yang mengerikan. Mata Hua Chen menyipit. Kali ini dia menyadari betapa seriusnya lawannya. Meski demikian, ia tidak gentar. Dengan aura hitam pekat, tubuhnya tampak diselimuti energi jahat yang memancar dari dalam dirinya. Ia mengumpulkan ki hitam dan melancarkan serangan balasan, mengarahkan tinju ke bulan merah yang menghampirinya. Keduanya bertabrakan dalam ledakan energi yang menggetarkan langit, menyebabkan guncangan yang bahkan membuat para ahli di sekitarnya mundur. Di kejauhan, Lindong mengamati pertempuran yang terjadi, duduk dengan tenang di puncak bukit. Matanya gelap dan tenang, namun penuh perhitungan. Dia tahu
bahwa setiap langkah dalam pertarungan ini memiliki konsekuensi besar. Seorang sosok mungil yang tidak lain adalah Mulingsan mendekat dan duduk di sampingnya. Dengan nada kesal, Mulingsan berkata kepada Lindong, "Kak Lindong, kenapa kau tidak turun tangan dan mengajar Huachen itu? Dia sangat menjengkelkan." Namun, Lindong hanya tersenyum menepuk kepala Mulingsan sambil berbicara, "Aku harus bersiap dulu. Pertarungan ini mungkin akan membutuhkan kekuatan penuhku." Di balik sikap tenangnya, Lindong sebenarnya sedang menghimpun kekuatan. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan mencapai klimaksnya dan pada saat yang tepat dia harus turun tangan. Sementara itu, Huachen dan Tang Xinlian terus bertarung dengan sengit. Tang Xinlian memperketat cengkeramannya pada tombak poinik api, mengerahkan kekuatan penuh dalam setiap serangan. Huachen pun tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan seluruh kekuatan iblisnya. Tubuhnya berbalut kabut hitam yang tebal. Mereka terus menyerang. Bentrokan energi yang intens menyebabkan bumi bergetar dan langit bergejolak. Di sisi lain, Zhou Ze dan Su Xiu juga bertarung tanpa henti. Mereka memancarkan cahaya putih dan hitam yang cemerlang, menandingi kekuatan satu sama lain. Riak energi dari pertarungan mereka menimbulkan kekaguman di kalangan para penonton. Bahkan beberapa ahli dari ranah kematian mendalam awal tidak berani mengganggu dua medan pertempuran ini. Mereka tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang terlibat di sini. Sementara Tang Xinlian, Huachen, Zhou Ze dan Su Xiu terus bertarung, para penonton di sekitar cermin tak terukur hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Mereka menyaksikan dengan mata penuh rasa kagum dan terintimidasi, menyadari bahwa yang mereka lihat bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan para elit generasi muda yang berusaha keras untuk meraih kehormatan tertinggi. Namun, Lindong yang telah bersiap dengan tenang akhirnya berdiri dari tempatnya. Ia menatap ke arah medan pertempuran. Kesiapannya telah mencapai puncaknya. Saat Tang Xinlian dan Zhou Ze mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Lindong maju dengan tekad di matanya. Mulingsan menatap Lindong dengan penuh harap. "Kak Lindong, kau akan bertarung untuk mereka?" Lantas, Lindong tersenyum tipis dan menjawab, "Aku sudah berjanji pada Mou Luo yang lebih tua. Aku harus menepatinya apapun yang terjadi." Dengan tekad yang membara, Lindong akhirnya melangkah ke dalam medan pertempuran. Para penonton tersentak, mata mereka melebar saat Lindong akhirnya turun tangan. Pertarungan ini yang sebelumnya telah membuat hati mereka berdebar akan mencapai titik puncaknya. Saat ini, di langit malam yang gelap, percikan api merah bersinar terang seperti bintang jatuh, menembus udara dengan bunyi siulan yang menyayat. Jalur yang dilalui nyala api itu segera memanas, meninggalkan jejak panas yang berkobar di sepanjang angkasa. Di tengah-tengah api itu, sosok misterius terlihat samar seperti bayangan yang bergerak cepat. "Teratai merah poinik api!" Sebuah teriakan feminin melengking di tengah-tengah nyala api, membawa aura membunuh yang tajam dan dingin, seperti kilatan pedang yang menusuk kegelapan. Suara itu menggema, menyapu langit yang tenang. Tanpa aba-aba, api tersebut meledak menciptakan pancaran cahaya yang cemerlang sebelum berubah menjadi bentuk teratai merah menyala. Teratai itu yang dipenuhi energi ganas, berputar cepat dan melesat ke arah pria berjubah hitam yang berdiri jauh di seberang langit. Dia adalah Su Xiu. Ia melihat serangan yang begitu luar biasa, hanya tertawa. Tawanya keras dan angkuh, penuh dengan kebanggaan yang hampir mustahil disembunyikan. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan seruan penuh kekuatan. Kekuatan iblis, telapak pemusnahan roh. Cahaya hitam yang pekat segera menyelimuti sekeliling, menciptakan telapak tangan raksasa yang menjulang tinggi di langit, dibungkus dalam energi gelap yang menggigilkan. Di langit, cahaya merah dan teratai api bertabrakan dengan telapak tangan hitam yang luar biasa besar itu. Keduanya saling menghantam dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan nyala api dan cahaya hitam berbaur di angkasa, masing-masing mendominasi setengah bagian langit. Pegunungan yang menjulang tinggi di bawah mereka mulai bergetar, seperti merasakan beratnya pertempuran di atas. Orang-orang yang menyaksikan bentrokan ini tercengang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Semua mata terfokus pada pertempuran yang luar biasa itu, mengagumi keindahan dan kedahsyatan energi yang saling bertarung. Awalnya, kebanyakan orang mengira Tang Xinlian akan menang dalam pertarungan ini. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas terlihat bahwa Huachen memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Gerakan-gerakannya semakin liar dan beringas, melampaui ekspektasi banyak orang. Melihat hal demikian, beberapa ahli pun mulai bergumam dan bertanya-tanya dengan perasaan terkejut. Dari mana asalnya orang ini? Kenapa dia bisa sekuat ini? Tang Xinlian dikenal sebagai seorang pejuang tangguh di Laut Iblis Kekacauan dan hampir tidak ada yang berani menantangnya. Namun, sekarang dia tengah bertarung mati-matian melawan seorang sosok yang tak dikenal dan tampak tak mampu mendominasi.
Di sisi lain langit, pertempuran seru lainnya juga sedang berlangsung. Di antara riuh suara pertempuran, terdengar raungan gajah yang menggema. Dua sosok berkelebat saling bertarung seperti kilat dengan kekuatan yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Zhou Ze, seorang pejuang dengan aura gagah berani, meneriakkan jurusnya. Tapak langit gajah putih runtuh. Cahaya putih yang terang menyapu angkasa, berubah menjadi gajah raksasa di belakangnya. Tangannya mengepal, memusatkan energi besar sebelum dia melemparkan pukulan penuh kekuatan ke depan. Dengan raungan gajah raksasa di belakangnya, Zhou Ze menyerbu musuhnya, Su Xiu, yang tampak tak gentar. Su Xiu yang wajahnya dipenuhi ketenangan dingin membalas serangan dengan satu jurus, segel setan langit. Cahaya hitam berkumpul di tangannya dan berubah menjadi segel hitam besar yang dia lemparkan dengan kekuatan yang seolah mengoyak ruang. Benturan logam yang memekakkan telinga terdengar saat kedua kekuatan besar itu bertemu, menciptakan getaran yang mengguncang seluruh pegunungan di bawah. Pertempuran di antara mereka menjadi semakin sengit dan Zhou Ze tak gentar. Wajahnya tetap dingin dengan tekad tak tergoyahkan. Dia sekali lagi memanggil gajah putih, melancarkan serangan yang megah dari segala arah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Su Xiu. Di tengah keriuhan ini, tampak Lindong di atas puncak gunung, mengamati pertempuran dengan tatapan yang tenang. Wajahnya tidak menunjukkan riak emosi meskipun pertempuran di hadapannya begitu dahsyat. Di sampingnya, Mu Lingsan memandang ke arah Lindong dengan ekspresi khawatir. Mu Lingsan kemudian mencoba bertanya kepada Lindong, "Kakak Lindong, apa kau percaya diri bisa menang?" Lantas, Lindong pun menatapnya, lalu tersenyum kecil sambil menjawab, "Keyakinan mutlak, pertarungan ini bukan sesuatu yang bisa dijamin dengan keyakinan saja." Lindong tahu bahwa kekuatan Tang Xinlian dan Zhou Ze bukanlah sembarangan. Mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda. Namun lawan mereka, duo Hua Chen dan Su Xiu tampaknya memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Sementara Lindong terdiam melihat pertarungan sengit di kejauhan, Tang Xinlian mulai menggigit jarinya, meneteskan darah merah cerah yang kemudian membentuk simbol-simbol misterius di udara. Dengan langkah mantap, dia menyalurkan energi kuat ke dalam tubuhnya, memancarkan cahaya merah terang seperti api yang meledak dari dalam. Keterampilan transformasi kehidupan ilahi api. Suaranya melengking di udara ketika simbol-simbol itu membungkus tubuhnya. Sayap api besar muncul di punggungnya, membawa aura mematikan yang mengerikan. Energinya melonjak pesat, mengguncang atmosfer. Di sisi lain, Zhou Ze juga tak mau kalah. Tubuhnya menyala oleh cahaya putih terang yang menyelimuti, berubah menjadi lebih besar dan kuat. Tubuh gajah Saki yang tidak bisa dihancurkan. Suaranya menggema di langit dan sosok gajah bijak yang megah muncul di belakangnya, seolah memberikan kekuatan dan perlindungan. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini terdiam. Mereka tahu bahwa Tang Xinlian dan Zhou Ze telah mengerahkan segala kemampuan terbaik mereka. Pertarungan ini tanpa diragukan adalah pertarungan puncak dari generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Di hadapan kekuatan penuh Tang Xinlian dan Zhou Ze, Hua Chen justru hanya tersenyum tipis. Matanya tetap dingin tanpa ada sedikit pun rasa takut. Hua Chen juga sempat mengejek dengan berbisik, "Kalau kalian sudah mengeluarkan seluruh kekuatan kalian, maka aku akan menghancurkan kepercayaan kalian sepenuhnya." Hua Chen kemudian mengumpulkan energi hitam di tubuhnya, aura mengerikan yang membuat seisi pegunungan bergetar hebat. Pada saat ini, energi yang luar biasa bergejolak, menyelimuti seluruh gunung tak terukur dalam tekanan dahsyat. Kekuatan Yuan yang terpancar menutupi cakrawala seperti lautan api yang mengamuk, mengirim getaran yang mampu dirasakan hingga ke jantung bumi. Pemandangan ini memaksa siapapun yang berada di tempat itu untuk menahan nafas, tak berani mengalihkan perhatian dari pertempuran besar yang sedang berlangsung. Penonton yang menyaksikan dari puncak-puncak di sekitar gunung mengamati dengan cemas. Semua mata terfokus pada benturan kekuatan yang akan segera terjadi. Mo Luo, sang guru Tang Xinlian dan pemimpin dari Aula Api Ilahi, berdiri di aula utama dengan pandangan yang tajam dan penuh perhatian. Tangannya terkepal di belakang punggungnya, menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai orang yang paling mengenal kemampuan Tang Xinlian, ia memahami betapa besar taruhannya. Jika jurus terakhir Tang Xinlian tidak cukup untuk menghentikan Hua Chen, pertarungan ini mungkin akan mencapai akhir yang tidak menguntungkan. Tidak hanya Mo Luo yang cemas, tetapi Mu Lingsan, gadis dengan mata besar dan wajah yang indah, juga tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dia berdiri di salah satu puncak, menyaksikan pertempuran dengan tangan yang terkepal erat. Di sampingnya, Lindong memandang ke langit dengan sikap yang dingin. Meski begitu, dia merasakan ada sesuatu yang mendesak dalam benturan kekuatan ini. Dan perlahan, dia menutup matanya, mengumpulkan energi yang telah lama tersimpan di dalam tubuhnya. Sementara itu, aura Tang Xinlian semakin kuat. Tubuhnya menyala dengan api merah yang mengelilingnya dalam nyala yang menghancurkan.
Dengan cepat, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan melesat ke langit bagaikan burung poenik yang tak terbendung. Dari jauh, orang bisa mendengar pekikan poenik yang bergema, membuat suhu di sekitar gunung tak terukur melonjak. Tang Xinlian tidak hanya bertekad, tapi matanya juga dipenuhi dengan kebencian terhadap sosok jahat yang mengincar simbol kuno petir, sebuah simbol kekuatan yang sangat penting baginya. Sementara Tang Xinlian melesat bagaikan poenik, Zhou Ze dalam wujud raksasanya juga mengeluarkan kekuatannya. Raungan gajah bijak di belakangnya menggema, seolah-olah menandai kebangkitan kekuatan kuno yang tak tertandingi. Lalu Zhou Ze pun berteriak, "Tubuh gajah Saki yang tidak bisa dihancurkan, amarah gajah!" Sambil menyerbu maju bersama gajah bijaknya, suara gemuruh memenuhi udara, seakan-akan ribuan gajah menyerbu di belakangnya. Kekuatannya cukup untuk meratakan gunung. Namun di sudut lain, Hua Chen berdiri dengan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kekuatan yang diarahkan kepadanya. Dengan ekspresi dingin, ia mengangkat kepalanya, memandang poenik yang menyala-nyala yang mendekatinya dengan cepat. Tanpa ragu, cahaya hitam yang jahat mulai melonjak dari tubuhnya, memenuhi langit dengan kegelapan yang menyeramkan. Energi jahat itu menyelimuti seluruh tempat, membuat udara terasa berat dan mengancam. Sementara itu Su Xiu yang berdiri tak jauh dari Hua Chen juga mulai mengulurkan tangannya. Tubuhnya berangsur-angsur menghitam, memancarkan energi yang tidak biasa. Dengan penuh kepercayaan diri, ia melayangkan tangan hitamnya dan mengucapkan mantra jurang iblis pelahap. Sehingga ruang terbelah oleh garis hitam besar yang muncul entah dari mana, membentuk jurang yang sangat dalam seakan-akan melahap segala yang ada di dekatnya. Alhasil, serangan dahsyat mereka pun bertabrakan. Suara ledakan yang sangat keras memenuhi udara saat kekuatan mereka menghantam satu sama lain, menciptakan gelombang energi yang meluas ke segala arah. Pada saat itu, pegunungan di sekitar gunung tak terukur seolah-olah mulai runtuh, dan debu serta puing peterbangan memenuhi angkasa. Orang-orang yang menyaksikan benturan energi yang dahsyat ini terpaksa menutup mata mereka untuk melindungi diri dari pancaran cahaya yang luar biasa terang. Namun, di tengah ledakan itu, nyala poenik yang sebelumnya gagah tiba-tiba mulai meredup. Sosok Tang Xinlian yang terluka muncul dari balik api yang memudar. Armornya retak dan darah segar mengalir di tubuhnya. Poenik yang tadinya menyala-nyala kini perlahan lenyap, hanya menyisakan sosok seorang pejuang yang kelelahan. Tak jauh darinya, Zhou Ze yang gagah juga terhempas keluar dari kegelapan, menabrak salah satu puncak hingga runtuh karena benturan yang amat kuat. Mereka telah kalah. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Mata semua orang terpaku pada dua sosok yang terluka di langit, dua pejuang yang kini terpaksa menyerah dalam pertempuran yang telah memakan energi dan kekuatan mereka. Mereka, Tang Xinlian dan Zhou Ze, meski telah memberikan yang terbaik, tidak bisa mengalahkan musuh mereka yang terlalu kuat. Di tengah keheningan itu, para penonton di kota api berapi-api mulai merasakan kekecewaan yang mendalam. Beberapa bahkan menghela nafas panjang, menyadari bahwa harapan mereka semakin tipis. Mao Luo kini tampak kehilangan kata-kata. Tangannya yang berada di belakang punggungnya bergetar. Dengan suara yang penuh penyesalan, dia bergumam pelan, "Apakah ini akhir dari segalanya?" Namun, di saat semua orang hampir kehilangan harapan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aura yang begitu kuat dan menantang tiba-tiba terasa di udara. Orang-orang yang berada di kota api yang berapi-api menoleh, memperhatikan perubahan mendadak yang muncul di langit. Dari dalam cermin tak terukur, Lindong yang tadinya diam kini mulai perlahan berdiri. Lindong tampak sedang memegang tongkat kaisar petir di tangannya, dan di sekelilingnya angin serta kilat mulai bergejolak, memancarkan aura yang tajam dan kuat. Selain itu, terlihat juga mata Lindong yang bersinar penuh keyakinan. Meski lawannya adalah dua petarung terkuat yang dikenal dalam daftar pemula, Lindong tampaknya tidak gentar sedikit pun. Penonton menyaksikan dengan penuh harap, menyadari bahwa pertarungan yang baru akan segera dimulai. Keheningan yang mencekam mulai berubah menjadi sorakan yang menggema, membakar semangat semua yang hadir. Dalam kesunyian yang dipenuhi ketegangan, Lindong melangkah maju, menyiapkan dirinya untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib semuanya. Lindong berdiri tegak dengan tongkat kaisar petir di tangannya, siap menghadapi kegelapan yang membayangi. Kilat dan angin mengelilinginya, seolah-olah elemen-elemen alam merespon panggilannya. Tanpa keraguan, ia memandang lurus ke arah Hua Chen dan Su Xiu. Matanya menyala dengan tekad yang membara. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya tatapan penuh keyakinan yang menjadi sinyal akan pertempuran berikutnya. Pertarungan belum berakhir, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.